Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah semantik bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Sebelum menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hovifah Amalia Tanjung dengan NPM 2017-2150-0067. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Materi yang saya akan bahas adalah medan makna. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar medan makna atau kalian pernah mempelajari medan makna? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian medan makna terlebih dahulu. Pengertian medan makna diartikan oleh Kamus Linguistik dan beberapa para ahli linguistik atau para ahli semantik. Medan makna menurut Kamus Linguistik pada tahun 1997, medan makna adalah kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait, disebabkan masing-masing dalam konteks yang serupa. Setelah ada pengertian dari Kamus Linguistik, selanjutnya ada pengertian menurut Trier pada tahun 1934. Medan makna menurut Trier dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna satu kata bergeser, maka makna kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Setelah ada pengertian dari Trier, selanjutnya ada pengertian menurut Harimurti. Menurut Harimurti, dalam Cair tahun 2013 pada halaman 110 dalam bukunya Medan Makna atau Semantic Field atau Semantic Domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Setelah kita memahami pengertian medan makna, selanjutnya kita menuju ke bagian golongan medan makna. Apa saja sih golongan medan makna? Yang pertama ada kolokasi. Dan yang kedua ada set. Itu adalah golongan medan makna. Nah, sudah tahu kan golongan medan makna? Selanjutnya kita akan membahasnya. Yang pertama adalah kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko, yang berarti ada di tempat yang sama, dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata unsur-unsur leksikal itu. Contohnya, mari perhatikan kalimat tersebut. Tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai. Lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Nah, kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu tempat, atau satu lingkungan. Jadi, kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu tempat atau satu lingkungan. Nah, yang kedua itu ada golongan set. Set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama, yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Contohnya,
Mari perhatikan kata tersebut. 1. Remaja. Remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Jadi, kata remaja bisa digunakan sebagai istilah tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Yang kedua ada sejuk. Sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Jadi, kata sejuk bisa digunakan sebagai istilah suhu di antara dingin dengan hangat. Nah, setelah kita mengetahui golongan medan makna, selanjutnya saya akan membahas medan makna menurut Mansur Pateda. Dalam hubungannya dengan medan makna Nida tahun 1974 dalam Mansur Pateda dalam bukunya tahun 2001 pada halaman 225 mengatakan, consists essentially of a group of meanings, by no means restricted to those reflected in single word, which share certain semantic components. Maksudnya adalah medan makna pada dasarnya terdiri dari sekelompok makna yang memiliki komponen semantik tertentu. Nah, pada halaman yang sama Nida berkata, semantic domain consists simply of meaning which have common semantic component. Yang maksudnya adalah domain semantik terdiri dari makna yang memiliki komponen yang sama. Lalu bagaimana hubungan makna termasuk dalam medan makna yang sama? Lalu bagaimana luas dan sempitnya hubungan itu? Pada tingkat apa dalam struktur hierarkinya dapat berfungsi? Jawabannya adalah bergantung pada keseluruhan struktur semantik suatu bahasa. Telah dikatakan, makna tercantum di atas bahwa setiap bahasa sebagai sistem memiliki tingkat keterhubungan medan makna yang tercermin dalam lambang-lambang yang digunakan. Selanjutnya, dalam beberapa hal, medan makna yang berbeda dapat diasosiasikan dengan kelas gramatikal yang sama. Dalam keadaan lain, makna yang sama dapat dilambangkan Selain itu, medan makna merupakan kelompok kata yang saling terjalin kata-kata umum dapat mempunyai anggota yang disebut hiponim. Misalnya, hiponim buah, buah durian, buah apel, buah kelapa, dan buah pisang. Dengan demikian, deskripsi medan makna dapat saja berupa keberadaan medan makna itu sendiri, baik medan makna berdiri secara terpisah dari medan makna yang lainnya, maupun medan makna yang terikat dalam hubungan dengan jaringan medan makna yang lebih luas.
Misalnya, kata melihat yang mempunyai medan makna sendiri dan kata melihat dihubungkan dengan kata-kata lain seperti menatap, menengok, menyontek, dan mengintip. Selain itu, deskripsi medan makna dapat berupa keberadaan medan makna yang menyiratkan struktur dalam diri medan makna itu sendiri, yang dapat dilihat dari hubungan kata-kata yang membentuk keterkaitan makna yang dapat menghasilkan subordinat dan hiponim. Nah, itu dia pembahasan medan makna yang saya dapat dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan skripsi. Semoga bermanfaat ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum teman-teman semua.